Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, saya baru pertama kali kayaknya di sini ya. Dulu kayaknya waktu masih di Jakarta Barat, di Twin Plaza ya. Di Twin Plaza saya beberapa kali di sana sih. Tapi sejak ke sini kayaknya saya ingat saya baru sekali ini ya. Jadi kalau di dalam Dracin katanya, Hao Chiu Pu Chen, long time not see. Buat yang ini, buat yang dulu pernah ketemu gitu ya. Hari ini itu seminar Hari Bumi dengan tema memulihkan bumi yang terluka. Tadi disebutkan itu akan ada tanya jawab di bagian akhirnya. Agak unik sih ya, karena kok bisa gitu ya di kebaktian minggu ini ada tanya jawab. Jadi siapin ya, kalau mau ada pertanyaan siapin. Kalau nggak ada nanti saya tanya satu persatu gitu ya. Kan tanya jawab juga kan ya. Jadi bukan cuman Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertanya, saya juga bertanya. Nah itu kan jadi tanya jawab. Pada intinya sebenarnya saya ingin membagi itu menurut istilah yang suka dipakai itu biblical worldview. Jadi cara pandang dari dunia melalui Alkitab. Jadi pakai ini bagian dari pemikiran teologi reform. Jadi saya akan bagi 4 hal sebenarnya. Yang pertama dilihat dari penciptaan, kemudian yang kedua waktu manusia jatuh dalam dosa, yang ketiga itu dalam penebusan, dan yang terakhir kekekalan. Jadi 4 bagian itu. Jadi kalau agak bingung gitu ya silakan disiapin pertanyaannya. Karena waktu kita sangat terbatas, maka saya akan lebih banyak menekankan itu di bagian penebusan sama kekekalan. Karena soal penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, kita udah ahli sebenarnya tentang hal itu. Mari kita mulai dengan, jadi saya akan bahas dari Kejadian sampai Wahyu ya. Mari kita mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ayat ini langsung gitu ya, kita ingat sekali, kita tahu, karena paling awal kan. Ini ayat pertama di dalam Alkitab. Dari sini sudah mengatakan bahwa bumi ini milik dari Allah. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Langit, bumi, nanti kalau baca kelanjutannya itu di dalam 6 hari dia ciptakan semuanya sampai puncaknya itu manusia yang diciptakan. Jadi bumi ini bukan milik setan. Bumi ini milik Allah yang menciptakan dengan segala isinya. Ini pertama kali yang harus ada di dalam pikiran kita. Ini dunia ini milik Bapa kita. This is my Father's world. Jadi ini bukan milik setan. Ini milik Bapa kita, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian sesudah mencipta manusia, di Kejadian 2 ayat yang ke-15, saya pakai terjemahan baru yang kedua ya, itu dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Jadi yang pertama kali manusia itu si Adam dikasih tugas itu jadi penjaga taman. Bukan cuma jaga tamannya, tapi juga di situ disuruh mengerjakan dan memelihara. Agak beda mungkin terjemahannya dibandingkan yang TB1 ya. Karena TB1 bilang mengusahakan dan memelihara. Di sini langsung pakai kata mengerjakan. Karena di dalam bahasa Ibraninya, kata yang diterjemahkan mengerjakan itu, pakai akar katanya itu avad atau abad. Kalau bahasa Arabnya yang diambil ke bahasa Indonesia itu, salah satu turunannya itu ibadah. Itu dari akar kata yang sama, dari abodah, ibadah. Jadi kerja dan ibadah itu satu kata sebenarnya, kata dasar dari kata itu, kata abad atau kata avad. Disuruh manusia itu punya tugas untuk mengerjakan, untuk bekerja.
Jadi alam yang diciptakan ini, bumi dan segala isinya, ada tujuannya, harus dikerjain. Bukan dikerjain, tapi dikerjakan. Tapi bukan cukup, bukan hanya dikerjakan. Itu ada kata yang kedua, disuruh memelihara. Kata syamar. Kata syamar itu bisa berarti juga ada hubungannya dengan melayani. Jadi tugas manusia dikembangkan bumi ini, tapi di satu sisi yang lain itu bagaimana ada keseimbangan dengan tetap dipelihara. Nah, gampang kan sebenarnya kan ya? Jadi kalau Adam dapat ketemu pisang, jadi ya dipelihara sedemikian rupa sampai kemudian waktunya tiba, pisang itu dipanen, dipotong pisangnya. Sederhana kan ya? Nanti tumbuh lagi kan? Pisang tumbuh sendiri kan ya? Sudah dipotong dia tumbuh sendiri kan? Dan harus dipotong kan? Nggak tahu ya? Nggak ada yang petani pisang di sini. Saya juga bukan petani pisang. Tapi ini Pak Pendeta gitu, yang dari kampung dulu nggak pernah lihat, nggak ada ya? Ada makan pisang, nggak ada pohon pisang ya? Masa banyak di Manado itu, nggak pernah lihat. Pisang itu kalau diambil, sudah ambil harus tebang kan? Karena dia nggak berbuah lagi kan? Jadi ya kayak begitu, biar cuman dikembangkan, dikerjakan, terus dipelihara. Gampang waktu penciptaan. Tetapi manusia itu bukan cuma hidup seperti dalam penciptaan. Dalam penciptaan harusnya cuma tinggal beribadah, melihat di dalam bekerja, itu juga bisa berespon kepada Tuhan, bisa menunjukkan pekerjaannya itu sebagai ibadah. Itu waktu penciptaan. Masalahnya kemudian manusia jatuh dalam dosa. Nah, saya ambil Ulangan 20 ayat 19 ayat yang ke-20. Ini di dalam Taurat ada ayat yang agak aneh kalau menurut saya. Kenapa sampai Tuhan harus membuat aturan seperti ini? Apabila engkau lama mengepung suatu kota dengan memerangi untuk merebutnya, tidak boleh engkau merusak pohon-pohonnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang. Sebab apakah pohon yang di padang itu manusia, sehingga patut kau kepung? Hanya pohon-pohon yang kau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusak dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengumpulan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Jadi kalau pohon pisang boleh ditebang kalau di sini. Kalau pohon-pohon yang lain itu nggak boleh. Kenapa ya sampai kemudian dibuat aturan seperti ini? Israel zaman itu yang akan berperang dikasih tahu kalau berperang sedang kepung satu kota, jangan merusak pohon-pohon yang ada di situ. Kalau pohon yang menghasilkan nggak boleh dirusak. Kenapa? Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan hati manusia itu bukan lagi memelihara, tapi merusak. Maka harus dikasih tahu di dalam dosa. Tapi apakah kalau dikasih tahu seperti ini, kemudian manusia tidak merusak? Sampai sekarang tetap aja kan? Dirusak juga kan ya? Memang sih bukan perang. Tetapi demi untuk pekerjaannya, demi untuk hidup manusia, ya udah manusia melakukan pengerusakan lingkungan itu terjadi begitu saja gitu ya. Saya bukan aktivis lingkungan hidup atau apa ya. Ini salah undang sebenarnya, salah undang pembicara gitu. Saya senang bahas doktrin, disuruh bahas kayak begini. Karena saya cuma diminta, bisa nggak waktunya? Begitu saya bilang, bisa. Baru dikasih tahu, beberapa lama kemudian dikasih tahu judulnya. Jadi saya merasa terjebak gitu ya. Harus bahas kayak begini. Jadi kalau saya kurang ahli tentang lingkungan hidup, wajar aja. Tapi soal berdosa, merusak, saya ahli. Mungkin karena itu kayaknya. Jadi saya diundang gitu ya. Dan kita lihat kan apa yang terjadi sampai sekarang di Indonesia. Itu yang banjir di Sumatera, ya bukan cuma di Sumatera, di mana-mana gitu ya. Itu kan karena kerusakan lingkungan hidup kan. Ada yang bilang, wah itu karena pengaruh dari alam gitu ya.
itu cuaca ekstrim. Tapi kan cuaca ekstrim itu terjadi kan karena partisipasi kita semua kan ya. Termasuk kita sekarang kan lagi berpartisipasi kan ya. Ya kan? Dengan apa? Dengan AC. Iya, dengan AC. Freon dengan mobil, dengan freonnya AC. Harus beli yang AC yang tanpa freon. Lu ada kan? Ada. Ada yang AC cuma pakai air. Ada, bisa dingin, bisa panas. Tapi nggak sedingin yang pakai freon kayaknya. Atau ada freon yang agak mahal dan gak itu. Ada sekarang macam-macam. Masalahnya duit. UUD. Gitu. Di dalam dosa kecenderungan manusia itu merusak segala sesuatu. Karena itu UUD. Karena manusia pengen dapat keuntungan yang cepat, pengen dapat jauh lebih kaya, maka manusia tidak berpikir lagi tentang panggilan Tuhan. Manusia tidak berpikir lagi bahwa bumi ini milik dari Allah. Kita itu cuma dipercayakan untuk kelola bumi ini dan suatu hari kita harus tanggung jawab. Maka yang kasihan, yang dikasih banyak. Jadi yang punya tanah banyak, kepemilikan yang banyak dari bumi ini kasihan. Maksudnya yang orang-orang kaya ya, itu kasihan. Karena semakin kaya, kayaknya semakin berdosa. Belum pernah dengar ya kalimat ini. Saya ulang sekali lagi ya. Yang paling kasihan, yang dikasih banyak. Misalnya, yang mobilnya banyak, dosanya lebih banyak. Lu iya kan? Betul kan? Kan ikut pencemaran lingkungan kan? Apalagi yang punya itu private jet. Dosanya jauh lebih banyak lagi. Saya merasa saya ikut berdosa tapi nggak banyak. Karena saya nggak punya mobil. Nggak punya motor. Saya datang ke sini, saya naik kereta dari Bekasi. Saya tinggal di Bekasi. Naik kereta ke stasiun Matraman. Dari situ, tadinya saya pengen jalan kaki, panas. Saya biasa jalan kaki. Setiap pagi saya jalan 5 kilo lebih. Udah biasa gitu, dari jam 5 pagi. Jadi, mau jalan kaki pun saya pikir, apa saya jalan kaki ya? Demi hari bumi gitu ya. Biar waktu khotbah saya nggak terlalu berdosa. Tapi ternyata saya naik bajai tadi. Entah kenapa saya suka naik bajai, padahal mahal. Bajai kan lebih mahal kan ya, dibandingkan yang lain. Tapi nggak tahu kenapa ya, dulu saya senang yang getar-getar gitu kayaknya. Tapi udah nggak ada kan sekarang. Dulu kalau ada yang getar-getar, saya pilih getar-getar. Orang lain pilih yang ini ya. Kalau bajai yang baru itu enggak polusi sebenarnya. Tapi lebih mahal? Iya, lebih mahal. Saya bayar mahal demi hari bumi, untuk hari bumi. Kalau hari yang lain kayaknya enggak. Enggak begitu ya. Maksudnya begini, kita ya di dalam banyak yang Tuhan beri kepada kita, ketidakmengertian kita tentang anugerah Tuhan itu seringkali membuat kita jauh lebih berdosa. Semakin banyak yang Tuhan beri, kadang di dalam keegoisan dari kita, ya kita pakai demi untuk diri kita. Kita pikir ini nyaman buat kita. Kita nggak peduli untuk nanti ya generasi berikutnya, untuk masa depan berikutnya. Kita tidak peduli dengan segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Sampai kita ikut jadi korban. Nah ini kalau tinggal Jakarta kan rata-rata pernah kena banjir kan. Enggak, ada yang enggak pernah? Saya sih belum pernah ya. Entah ya, mungkin karena saya pindah-pindah. Udah mau banjir, saya pindah. Loh iya loh. Jadi dari tahun 90, saya pernah tinggal di Depok, Jakarta, Bekasi. Udah macam-macam gitu. Di Jakarta di mana-mana. Itu saya sekali doang. Tapi bukan karena kebanjiran sebenarnya. Karena basement apartemen yang saya tinggal, itu kebanjiran. Tapi sebenarnya tempatnya nggak banjir. Cuman entah kenapa lagi ada pembangunan masuk ke situ. Jadi ya itu generatornya kena. Jadi saya jadi ikut korban banjir untuk pertama kali. Karena generatornya mati.
maka saya harus tinggal di hotel 10 hari. Puji Tuhan sih, bisa tinggal di hotel 10 hari. Tapi itu bayar ya, itu yang gak enak gitu. Tapi kan berarti, wah Tuhan berkati. Akhirnya saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya bisa tinggal di hotel 10 hari gara-gara banjir. Yang saya salahin, yang punya kendaraan, yang ini semua, yang punya private jet. Kalau bisa, kutuk mereka Tuhan. Enggak begitu. Kejatuhan manusia itu kecenderungan membuat kita merusak. Dan kita tidak memikirkan lagi ini apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi bagaimana kemudian merubah semuanya itu. Di dalam penebusan, di bagian yang ketiga ini penebusan, 1 Korintus 10 ayat 26. Paulus bilang, sebab bumi serta segala isinya adalah milik Tuhannya ketutup. Entah ya, ininya kenapa PowerPoint-nya jadi gede gitu, begitu diganti ke sini ya. Kalau punya saya ada sih, tulisannya adalah milik Tuhan. Jadi masalah fontnya ketika ditransfer jadi berubah ketutup gitu ya. Jadi itu ya, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau perhatikan tadi di dalam Kejadian 1 ayat 3 kan, itu bicara begitu juga kan ya. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Maka waktu penebusan sekarang dibalikin lagi di dalam rencana Allah yang awal. Bahwa kita harus tahu ini milik Tuhan. Maka kita yang sudah percaya, itu pola pikirnya itu harus berubah. Ini bukan milik kita. Ini bumi dan segala isinya bukan milik kita, bukan kita yang mencipta. Kita merasa kita melakukan segala sesuatu, kita menghasilkan sesuatu, kita membeli sesuatu. Tapi itu pun semuanya dari Tuhan. Itu anugerah Tuhan, itu milik Tuhan. Dan kita tidak akan bawa waktu kita mati. Termasuk tubuh kita pun kita nggak akan bawa kan. Semuanya milik Tuhan. Maka kita harus berdoa biar diberikan hikmat. Bagaimana yang Tuhan percayakan kepada kita ini bisa kita kelola dengan baik. Karena semuanya milik Tuhan. Nah, yang kasihan kan yang punya banyak ya. Waktu berdosa, dosanya banyak. Waktu ditebus, kasihan juga yang punya banyak. Karena kata Tuhan Yesus begini. Barang siapa diberi banyak, dituntut banyak. Maka jangan mau jadi orang kaya. Kesian hidupnya. Maka jangan berdoa minta Tuhan berkati lebih lagi. Kasian. Loh. Tapi banyak orang Kristen gak ngerti. Cuman pengen dapat lagi. Padahal kan dapat itu anugerah kan? Anugerah kan? Kita gak berdoa kan akan dapat juga kan? Lu banyak orang gak berdoa bisa kaya. Yang berdoa aja yang gak kaya. Berarti jangan salah kan yang berdoa. Yang gak berdoa aja bisa. Salah. Kita itu waktu berdoa harusnya kita minta hikmat. Dikasih banyak sedikit itu yang kita minta, yang lebih kita butuhkan. Daripada berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan pasti ada. Dan saya percaya pasti banyak. Biar kita bisa lihat banyak, kita bandingkan dengan orang yang miskin banget. Maka berkat Tuhan akan kelihatan banyak banget kan. Hidup kan itu perbandingan kan. Kalau kita bandingkan sama orang nomor 1 paling kaya di dunia, kita kelihatan miskin banget kan. Sekaya apapun kita akan kelihatan miskin banget kan. Tapi kenapa kita harus bandingkan dengan orang yang kelihatan kaya banget? Kenapa bukan bandingkan dengan yang miskin banget? Biar kita lihat kita kaya kan. Maka saya nggak punya apa-apa, saya merasa kaya. Perasaan doang. Karena cara berpikirnya beda gitu ya. Saya merasa saya kaya. Maka setiap akhir tahun saya suka lihat daftar 50 orang terkaya di dunia. Diketawain menghina. Majalah Forbes itu ya. Jadi saya suka cari nama saya. Ronald.
Nama saya kan unik kan, Oroh. Gitu ya. Jarang-jarang ada. Saya lihat. Sampai sekarang nggak pernah ada, saya mau protes loh. Saya merasa 50 orang terkaya di dunia. Karena kekayaan saya itu bukan di dalam rupiah, US dollar, atau apa, bukan. Saya kekayaannya di dalam HD. Kan RP, USD. Kalau saya HD belakangnya. H itu heaven dollars. Kursnya beda. Nggak sebanding dengan sekarang. Dengan yang ini termasuk US dollar atau apa gitu. Ngomong-ngomong saya sampai selama-lamanya atau gimana ya ini. Saya lupa tadi mulai jam berapa. Lihat jamnya. Belum ya? Masih ya? Oh nanti diingatkan. Ya. Kalau udah lewat 15 menit baru ingetin ya. Jadi ini ya. Kita harus balik lagi dengan anugerah Tuhan yang banyak. Karena dia akan tuntut banyak. Kita perlu tahu, ini milik Tuhan. Ini bukan milik kita. Kalau milik Tuhan, bagaimana kemudian kita pakai semuanya ini untuk memuliakan Dia. Butuh hikmat. Kita perlu doa, yaitu hikmat. Bukan lagi Tuhan kasih berkat-berkat. Kalau berkat-berkat Dia kasih semakin banyak, kita harus berdoa kepada Tuhan, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau berikan kepada saya semua ini? Ada nggak yang pernah tanya begitu? Waktu susah, orang suka nanya begini kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini semua ini terjadi? Oh, itu salah tanya. Kenapa? Karena kita susah, salah sendiri. Maka jangan tanya kepada Tuhan kenapa. Justru Tuhan yang harus tanya, mengapa semua ini terjadi? Loh, iya, Tuhan cipta segala sesuatu baik. Bahkan ketika cipta kita manusia itu sungguh amat baik. Tapi kita berdosa. Masa kita tanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa semua ini terjadi? Kata Tuhan, goblok lu. Sorry, kasar kalimat saya. Tapi kalau saya jadi Tuhan, saya on lu. O2N. Rumus kimianya. Berdosa salah sendiri. Sakit salah sendiri. Makan semaunya. Kerja semaunya. Dia dapat masalah, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa semua ini terjadi? Harusnya kan Tuhan yang nanya. Kita harus tanya mengapa semua ini terjadi. Kalau Tuhan kasih kepada kita banyak berkat. Maka dengan takut dan gentar kita harus tanya, Tuhan apa salah saya? Mengapa semua ini terjadi? Mengapa banyak berkatnya? Ada yang nanya begitu? Wah, keterlaluan. Terlaluan. Kenapa? Karena kita anggap kita wajar dapat semuanya. Padahal nggak wajar kan? Kita manusia berdosa. Kita nggak layak. Kalau kita dikasih anugerah, kita dikasih berkat. Berarti gitu ya. Ada maksud Tuhan. Di bagian yang kedua, di dalam Lukas 10 ayat 27, itu waktu seorang ahli Taurat datang, orang muda yang kaya itu datang ketemu Tuhan Yesus dan dia bertanya apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa diselamatkan. Terus kata Tuhan Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di dalamnya. Nah itu, dia 27 jawaban dari orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam penebusan, waktu kita harus mengelola dan memelihara bumi ini, kita juga harus memikirkan bukan hanya soal ini milik Tuhan, tapi juga dalam bagian kita mengasihi sesama. Karena bumi ini kan bukan cuma berhenti di diri kita kan. Ada generasi selanjutnya. Kecuali kita yakin sekali hari ini Tuhan akan datang. Maka ya sudah, gak usah pikirkan kan. Tapi kan ya, orang udah mau mati pun gak pernah minta Tuhan cepat-cepat datang kan. Ada gak yang pernah berdoa di sini, minta Tuhan Yesus cepat datang? Wah, saya meragukan imannya. Sudah tahu ya,
Kalau kita nyanyi mengasihi Tuhan, kayaknya gombal gitu ya. Kalau mengasihi, pengen ketemu enggak? Pengen? Pengen enggak cepet-cepet ketemu Tuhan? Enggak. Gombal kan kasihnya. Ada seorang hamba Tuhan, teman saya, datang saya. Doain saya sakit gini. Saya bilang begini, saya ya, terus terang aja. Saya kalau doain orang sakit, biasanya mati. Mau nggak? Oh itu udah beberapa kali kejadian. Dan ada yang tahu begitu, kalau udah nggak mati-mati keluarganya, hubungin saya. Doain. Saya bilang ini karunia atau apa gitu. Saya nggak ada hubungan sama malaikat pencabut nyawa atau apa. Jadi saya bilang, jadi itu ya saya doain kamu mati ya ketemu Tuhan. Jangan dong. Hamba Tuhan dia takut ketemu Tuhan. Padahal kan nggak apa-apa kan harusnya. Ya udahlah. Saya rindu banget ketemu Tuhan. Tapi saya nggak mau bunuh diri. Udah doain. Saya cepat ketemu Tuhan. Ini kesempatan emas di dalam sakit saya. Kesempatan emas ketemu Tuhan. Saya udah rindu banget. Nggak ada yang begitu. Nggak ada. Maka meragukan kan cinta kita kepada Tuhan. Mungkin cinta kita itu cuman cinta kepada berkat-berkatnya. Kalau kita tahu itu ya, itu Tuhan punya rencana, Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita. Ya kalau dia memang belum mau datang, kita yang berdoa kan, kalau bisa kita cepat-cepat ke sana kan. Nggak ada yang berdoa pengen cepat-cepat mati. Nggak ada. Saya dianggap gila pasti. Nggak ada yang minta. Tuhan saya kangen banget. Tapi saya nggak mau bunuh diri. Seindah apapun dunia ini, pasti dengan engkau lebih indah. Sebaik apapun keluargaku, dengan engkau. Cintanya jauh lebih besar. Habis ini ada yang pasti minta saya doain cepat mati kayaknya. Jangan ya, bukan itu. Tapi maksudnya gitu ya, kalau kita tahu memang rencana Tuhan dia akan datang, ya silakan, nggak usah memikirkan selanjutnya. Meskipun itu pun tetap tidak bijaksana. Tapi kalau masih ada rencana Tuhan untuk generasi berikutnya, maka kita tidak bisa hidup cuma untuk diri kita sekarang ini. Kita perlu mengerti, mengasihi sesama. Bukan cuma untuk keluarga kita. Karena pertanyaan dari orang ini ya, orang muda ini, waktu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau begitu siapakah sesamaku manusia? Maka Tuhan Yesus lanjutkan kan, ceritanya itu dengan perumpamaan tentang orang Samaria. Itu salah judul. Judulnya harusnya perumpamaan tentang siapakah sesamaku manusia. Karena itu menjawab dari pertanyaan. Jadi Tuhan Yesus kasih perumpamaan itu. Nah, di dalam penebusan kita perlu balik lagi ya. Milik Tuhan. Dan ini dipakai semuanya harus dikelola di dalam rangka karena kita mengasihi sesama manusia. Sampai kemudian ke nanti generasi berikutnya. Bagian terakhir. Di dalam kekekalan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Namun hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah ini kan kita melihat sampai kepada akhirnya. Ternyata akhirnya bumi yang akan kita tinggali ini itu dibilang akan hangus oleh nyala api dan lenyap. Ada sih teolog reform yang menafsirkan ini bukan lenyap seperti itu, tapi ini artinya pembersihan. Saya kurang setuju, karena kalau baca keseluruhannya, kan Petrus membandingkan dengan dulu air, terus sekarang ini api. Ini berbicara kalau dibilang sampai hilang lenyap, itu bicara akan habis semuanya bumi ini. Jadi dari pemahaman ini orang bilang,
Kalau memang suatu hari akan hangus silang lenyap, ngapain kita pelihara? Kan akan hilang, akan habis semuanya. Sudah, ini aja, biarin aja. Rusakin aja. Apalagi kalau kita pengen cepet-cepet Tuhan datang, ya rusakin aja. Terus Tuhan datang kan, habis semuanya. Kalau bisa, bakar. Ini gak masuk YouTube ya? Masuk. Live, aduh ada yang salah. Ya kalau dibakar semuanya, kan menggenapi nih. Berarti hari Tuhan tiba. Tapi tunggu dulu. Bagian terakhir, waktu saya udah mau habis. Wahyu 21 ayat 1. Itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi ini ya, hangus, habis lenyap, tapi akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Nah itu saya pakai bahasa Yunani, gen kainen, bumi kainen. Kainen itu dari akar kata kainos. Kata kainos dalam bahasa Yunani ini itu agak susah diterjemahkan karena nggak ada padanannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris terjemahkan new, baru. Tapi kata kainos beda dengan neos. Neos juga baru. Kainos itu baru tapi dasarnya dari lama. Itu kainos. Nah, bumi yang baru ini, bumi yang baru di dalam Wahyu 21 adalah bumi yang asalnya dari yang lama ini. Tapi hangus, habis lenyap, ini lagi diciptakan baru lagi dari yang lama. Artinya apa? Artinya antara bumi yang lama dan bumi yang baru itu harusnya ada kelanjutannya, ada hubungannya. Seperti apa hubungannya? Enggak tahu, karena Alkitab cuma bicara begitu gitu ya. Jadi yang baru itu bukan sama sekali baru. Sama seperti tubuh kita akan mati, akan habis semuanya, tapi kan kita ada tubuh baru kan. Tubuh baru itu tubuh kainos. Tubuh baru tapi dasarnya dari lama, diciptakan tubuh kemuliaan. Nah ini bumi pun begitu. Sebagai penutup, pertanyaan yang pertama, refleksi. Saya mempertanyakan, is this my father's world? Kalau kita lihat keadaan yang sekarang ini, tempat kita hidup, lingkungan kita, benarkah ini dunia Bapakku? Ini nggak perlu jawaban, cuman kita merenungkan lagi. Benar nggak yang kita lihat sekarang ini dunia Bapakku? Dengan segala kerusakan, kehancuran, keberdosaan, ketidakpedulian, termasuk dari diri kita sendiri. Inikah dunia Bapakku yang membuat ketika kita hidup di sini, kita memuliakan Bapa? Karena this is my father's world. Kita benar-benar bisa lihat, wah ini dunia Bapakku. Yang kedua, kadang orang itu di dalam hari bumi itu cuma demi untuk bumi itu sendiri. Bagaimana bumi ini tetap berkelanjutan. Kita orang percaya beda. Kalau kita memperhatikan bumi ini, menjaga semuanya, bukan demi untuk bumi ini sendiri, bukan. Karena bumi ini cuma ciptaan, bukan. Selain karena bumi ini milik Tuhan, karena kita mau menjaganya karena kita mengasihi sesama. Demi untuk generasi berikutnya, mereka juga butuh lingkungan yang baik. Kita melakukannya karena mengasihi. Bagian yang terakhir, apa langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan? Saya nggak bisa jawab, karena masing-masing harus merenungkan sendiri. Mungkin dimulai dengan jangan pakai AC. Mungkin kan? Cuman kita nggak mau aja kan? Ini pencobaan, karena bentar lagi cuacanya itu akan makin panas. Dan akan lama panasnya. Maka berdoa, Tuhan, saya ingin memuliakan Engkau. Saya ingin melakukan banyak hal jauh lebih baik lagi. Berikan kekuatan hidup tanpa AC. Boleh dong doa begitu? Mulai minggu depan gereja nggak pakai AC.
penghematan sekaligus mencegah ini ya pengrusakan lingkungan. Setuju nggak Pak Gembala? Agak susah ditodong begitu. Waktu saya udah habis. Langkah praktisnya Pak, ya mobil jual lah mobilnya. Nah sekarang naik komuter lain, MRT, rame-rame. Makin penuh komuter lainnya, dosa kita makin sedikit. Karena partisipasi kita pengurusan makin kecil kan ya. Nah, makin mobil kita makin gede cc-nya, terus dengan pencemarannya makin tinggi, ya makin berdosa. Atau ganti mobil listrik. Gak enak saya mau ngomong kelanjutannya. Katanya pajaknya akan lebih mahal lagi. Katanya doang itu isu, benar atau enggak ada yang tahu. Waktu saya udah habis, kayaknya kita harus tanya jawab. Oke, enggak ada pertanyaan? Oke, kalau gitu saya akan bertanya. Oh ada? Wah lanjut. Ada yang menolak untuk ditanya. Oke Pak, silakan. Terima kasih Pak Guru Injil Oroh paparannya. Saya ingin menanyakan memang apa yang disampaikan itu lebih kepada kita menyikapi gitu ya, kebenaran itu ya. Tetapi kalau kita pikir-pikir ini kan dunia sudah saling terkait gitu Pak. Misalnya tadi Bapak bilang kita nggak pakai AC. Kalau kompak aja nggak pakai AC, PLN bisa bangkrut Pak. Kalau PLN bangkrut nggak bisa gaji karyawannya. Bahkan pajak negara itu juga mungkin menurun. Nah sama juga sih, semua juga mobil itu kita nggak pakai semua, pajak pemasukan ke negara pun ya turun juga gitu. Jadi saya berpikir tidak sesederhana itu gitu ya. Oh ini kaitannya banyak sekali gitu. Dan juga yang bikin mobil juga mungkin orang Kristen juga yang pertama, mungkin Amerika itu. Yang bikin apa? cc-nya gede-gede kan orang Amerika kan. Jadi jadi kita nih kerusakan ini kan begitu masif sebenarnya Pak. Jadi agak sulit gitu sih. Saya membayangkannya ini gimana ya kalau kita cuma pribadi, apakah dampaknya itu signifikan gitu. Mungkin gitu Pak pertanyaan saya. Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Memang sih kalau kita lihat dari satu sisi, ya selalu ada yang dirugikan. Tapi kalau kerugiannya itu cuma sekitar apa ya, cuma soal duit, sebenarnya nggak masalah. Dan PLN itu nggak akan bangkrut. Dengan adanya begini, PLN itu bangkrut karena di Indonesia itu korupsi. Bukan karena orang nggak pakai AC. Ini live ya? Waduh. Sama, misalnya Indonesia itu ya, PAM itu nggak pernah bisa langsung mengeluarkan air yang bisa diminum. Saya ketemu di Australia waktu itu, ada beberapa orang yang sekolah ambil master khusus untuk begitu ya. Tapi jangan-jangan pulang ke Indonesia, dia nggak lagi kerja di situ. Karena ya nggak bisa diapa-apain. Akhirnya dia masuk ke itu, yang ada manis-manisnya kayaknya atau apa gitu. Ya saya ngerti maksudnya ya, ini banyak hal berhubungan gitu. Tapi ya ada yang bisa kita lakukan kan. Atau ada yang punya ide yang ekstrim. Tiap hari dia pergi bersihin sungai. Sampahnya gitu. Ada yang sampai begitu loh. Ya mungkin signifikansinya itu agak kurang atau ada yang tersinggung atau apa gitu. Tapi minimal ada sesuatu yang dikerjakan gitu ya. Kita bisa merubah semuanya? Jawabannya enggak, ini dunia berdosa. Tetapi bagian kita setidak-tidaknya ada yang kita lakukan. Daripada kita hanya ikut berpartisipasi suatu hari, ya Tuhan akan evaluasi. Dengan semua yang Tuhan kasih kepada kita, kita apain? Ya,
dengan melakukan kebenaran, kayaknya adik akan dirugikan. Saya ulangi sekali lagi ya, melakukan kebenaran, adik akan dirugikan. Pertama kita mungkin yang akan rugi. Atau orang-orang yang selama ini mengambil keuntungan dari kerusakan yang terjadi. Terus bagaimana? Kita akan biarkan? Saya tetap percaya sih ya, dengan ada banyak hal yang Tuhan izinkan ya. Kalau kita melakukan sesuatu, Dia akan kasih jalan keluar yang lain. Ya secara gereja, saya nggak tahu apa yang bisa dilakukan. Mungkin mulai memikirkan, itu sama-sama bersihin lingkungan, itu bagaimana kita mengelola sampah dengan lebih baik. Kalau sama ini kita cuma kasih duit, orang kerjain, ya mulai dari kita sekarang gitu ya. Karena Indonesia itu parah banget. Orang makin kaya, anak-anaknya makin jorok. Soal sampah loh. Itu kadang bingung. Sampai di pendidikan pun, yang sekolah-sekolah yang mahal, itu udah banyak, kalau nggak dididik, mereka terbiasa, bahkan dari mobil-mobil mewah, orang buang sampah. Ya, kayak begitu ya. Nggak pakai AC kan ya, nggak akan merugikan PLN. Karena listrik itu ada banyak sekali yang dipakai gitu ya. Menurut saya ya, nggak akan merugikan gitu. Dan mungkin suatu hari, memang nggak akan ada lagi PLN. Karena energinya jadi lain. Jadi beda. Kita kan nggak bisa cuma memikirkan dunia akan sama terus kan ya. Begini-begini. Dengan kemajuan teknologi dan yang lain-lain, ya, dunia akan berubah. Oke ya, saya nggak tahu itu bisa menjawab atau enggak ya. Tapi kadang kita cuma berpikir dunia itu kan statis begini, terus ya kita harus ikutin. Padahal semua bisa berubah. Bisa berubah kan? Ya, yang kita pikir ada sekarang mungkin suatu hari nggak akan ada lagi. Begitu, ada yang lain yang berganti. Zaman dulu kan nggak ada PLN kan? Terus jadi ada kan PLN? Nggak ada jaminan akan terus ada kan PLN sampai selama-lamanya. Ini nanti dituntut sama PLN. Loh kan mungkin aja ada yang lain gitu ya, yang dipakai dengan pakai energi yang berbeda. Ada lagi yang bertanya? Wah, banyak yang mau tanya. Siapa duluan? Kita waktunya terbatas. Ya, berhubungan dengan ini atau beda, Pak? Oh, berhubungan. Ya, silakan. Cek. Ya. Oke, makasih Pak. Jadi saya mau meng-highlight ini ya. Orang yang diberi banyak, dituntut banyak gitu Pak ya. Kalau kita kan orang Kristen, kita diberikan Kristus gitu ya. Itu kan hal yang sangat banyak, segalanya lah gitu Pak ya. Dan kita diberikan firman, pengetahuan, supaya kita bisa melakukan pekerjaan Allah gitu ya, di dalam memelihara bumi gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, lalu bagaimana dengan mereka yang tidak diberikan banyak ini, tidak diberikan Kristus, tidak diberikan Allah gitu, tidak diberikan firman, apa tuntutan bagi mereka gitu? Oh, oke. Mereka kan dapat berkat juga. Dan bahkan yang lebih banyak yang aktivis lingkungan, itu justru bukan orang Kristen. Karena tetap aja ada anugerah umum yang Tuhan berikan. Nah, soal mereka dikasih seperti apa, pemikiran seperti apa, itu juga saya percaya anugerah Tuhan. Dan mereka akan dituntut dari situ. Nah, itu justru jadi perbandingan. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa melakukan seperti itu, kenapa kita orang-orang yang percaya Tuhan, yang sudah dapat segala berkat rohani dalam surga, menurut Efesus 1 ayat yang ketiga. Karena kita dikasih keselamatan, kita dikasih Kristus, kita sudah dapat semua berkat rohani dalam surga. Kita ngapain dalam hidup ini? Jadi tuntutan kita pasti lebih banyak dibandingkan orang yang tidak percaya Tuhan.
Mereka tergantung dikasih hikmat seperti apa, dikasih kemampuan seperti apa, ya dituntut berdasarkan itu. Sementara kita dikasih jauh lebih banyak. Ya menakutkan. Apalagi kayak saya ngomong, wah lebih takut. Jadi tahu banyak, bisa-bisa saya ke Bekasi pulang jalan kaki nanti. Oh enggak, saya naik kereta pasti. Saya nggak tahu menjawab apa enggak ya. Kalau ada tanggapan mungkin bisa menambahkan. Ya, karena kan memang kayak misalnya gitu ya, kebetulan saya kerja di industri teknologi gitu ya. Kita kan semuanya orientasinya pada ini ya, orientasinya pada efektivitas bisnis dan juga orientasi pada keuntungan gitu kan. Kayak misalnya kita mengembangkan artificial intelligence, tiap tahun bahkan prediksinya itu sekitar 749 miliar liter air digunakan tiap tahun untuk komputasi AI. Dan itu kan tentunya akan sangat berdampak pada lingkungan kan. Jadi kayak dari sisi kita orang Kristen yang mengerti firman mau coba untuk mereduksi impact negatifnya tuh mungkin signifikansinya kecil gitu ya. Sedangkan mereka yang punya power di atas yang itu tadi yang tidak mengenal Allah, ya tetap akan terus melakukan kan. Jadi signifikansi yang kita lakukan di bawah kecil, yang di atas lebih besar. Jadi kayaknya nggak terlalu ada ininya ya Oke, saya ngerti maksudnya. Kayak nggak ada dampaknya, nggak ada apa gitu ya. Tapi kan kita nggak hanya memikirkan hal itu. Kita bukan sedang memikirkan kita sendirian ingin merubah seluruh dunia. Kecuali memang Tuhan kasih anugerah kepada kita yang bisa begitu. Meskipun sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi kita melakukan bagian kita. Jadi Tuhan menilai kita itu bukan bagaimana kita bisa merubah dunia gitu ya. Seberapa kemampuan yang Tuhan kasih kepada kita, kita pakai itu, kita bertanggung jawab, meskipun kelihatan tidak berubah, ya nggak apa-apa. Sekarang mungkin tidak berubah. Ada banyak penemu-penemu yang dia temukan, yang dilakukan, di zaman dia dianggap nggak berarti. Nggak ada signifikansi apa-apa sama sekali. Karena yaitu keberdosaan manusia yang kekuatan yang jauh lebih besar, yang pengen begini aja karena ini lebih menguntungkan. Tapi ternyata di dalam zaman berikutnya bisa merubah dunia. Saya nggak percaya kita kelihatan sedikit, hanya melakukan sedikit terus kemudian nggak ada dampaknya. Iya, kelihatan kepada kita sekarang. Tapi di berikut-berikutnya mungkin berdampak. Mungkin juga enggak. Mungkin juga enggak. Ya saya nggak tahu. Karena rencana Tuhan itu ya sulit dimengerti. Masih boleh lagi bertanya? Siapa? Oh yang belakang dulu kayaknya. Ya. Langsung bertanya aja ya Pak, Ya. Bapak penginjil. Dari tadi mungkin 1 jam, Bapak, saya merasakan nggak ada kata setan atau iblis Pak. Nggak ada apa? Kata setan atau iblis, hanya kejelekan. Karena saya nggak mau bahwa Tuhan, karena nggak ada kata setan tadi, saya merasa bahwa ini saya juga jelek karena Tuhan, bukan karena setan. Mohon diterangkan, Pak. Oh, ya Makasih, karena Pak. dosa ya, kejatuhan Ya, dalam makasih, dosa. makasih. Kejatuhan dalam dosa, kadang orang salahin selalu setan. Tapi nggak semua kan setan. Setan itu mencobai. Tetapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, nggak selalu setan yang mempengaruhi buat manusia berdosa. Manusia sendiri memang sudah berdosa. Belum lahir pun udah berdosa. Jadi kadang ya manusia mencobai dirinya sendiri di dalam keberdosaannya.
Saya bukan membela setan, bukan. Sampai nggak nyebut, bukan. Ya memang awalnya manusia jatuh dalam dosa dari setan yang mempengaruhi keseluruhan dunia jadi hancur. Itu memang ada pengaruh dari setan. Tapi jangan selalu kemudian menyalahkan itu karena setan. Tetap aja gitu ya, kita yang sudah berdosa, kita punya andil yang besar. Memang pemimpinnya paling atas ada setan yang mempengaruhi banyak hal. Tetapi dalam pelaksanaannya, setan gak ngapa-ngapain pun sekarang, ya kita berdosa. Karena sudah jatuh dalam dosa. Termasuk kita udah ditebus, gak diapa-apain pun sama setan, kita berdosa. Ya kita harus terima itu juga. Karena dosa, ya selain dari setan, diri kita juga, ya dunia memang berdosa juga. Dan ya kerusakan, kalau kemudian kita selalu anggap ini bagian dari setan, maka kita akan merasa, saya gak bersalah, ini setan. Kayak Adam, itu si wanita itu perempuan, kata Hawa, gak ada pilihan lain. Masa mau bilang monyet, monyet gak ikutan. Ini setan, bingung. Saya mau salahin siapa lagi? Nggak ada lagi, ya dia terimalah. Memang sih, untuk salahin semuanya, ujung-ujung setan. Tapi sebelum salahin ujung-ujungnya setan, kita pun manusia gitu ya, itu berdampak. Kalau ikut Adam, salahin wanita. Kalau ikut Adam ya, waktu yang pertama, kelanjutannya kebanyakan sekarang laki-laki yang berdosa. Ya Pak, begitu ya. Ayo, silakan. Loh, oh. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andri Wirawan dan jangan sedih Pak, saya sesama Oroh. Dan papa saya namanya Roland Oroh. Agak mirip dengan saya. Iya, jadi mungkin jangan-jangan kita saudara. Oke. Oh, okay. Baik Pak. Sehubungan dengan khotbah waktu itu di Jumat Agung, ketika itu Pak Andri Tunggal, saya menangkap bahwa problem pertama adalah tentang sikap hati yang membuat manusia jatuh dalam dosa dan implikasinya banyak. Gitu. Jadi, dan itu sampai sekarang sebetulnya, sejujurnya, bahwa memang tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Karena memang fokus manusia adalah bagaimana menyenangkan hatinya sendiri, memuaskan apa yang menjadi keinginan hatinya. Sehingga eksplorasi bumi itu kan demi kepuasan pribadi, keuntungan pribadi, menjaga bisnisnya begitu. Bukan mencari tahu apa yang menjadi kehendak Allah atas hidupnya. Kenapa dia diberi kesempatan dan kuasa untuk punya bisnis besar. Jadi, nah bagaimana sih Pak sebetulnya untuk bisa kita menyadari panggilan kita dan bagaimana kita bisa mensikapi, iya saya sebenarnya harus mulai shifting gitu. Fokus pada diri kita sendiri, tetapi lebih mengarah untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena sejujurnya memang kita kan sebenarnya banyak gak percaya bahwa apa yang Tuhan tetapkan bagi kita itu sebenarnya baik bagi kita. Bahkan hukum-hukum yang seperti yang melarang-larang itu demi kebaikan kita juga. Itu Pak pertanyaan Pak, terima kasih. Ya itu sebabnya kan Tuhan Yesus datang ke dunia menebus kita. Jadi penebusan seharusnya merubah cara berpikir kita. Tapi itu baru awalnya. Selanjutnya ada Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Makanya kita dalam proses untuk kemudian sampai kemudian kita sempurna mati. Di sekarang ini ya kita dalam proses itu. Kadang kita berusaha mempercepat semuanya biar kita bisa mengerti semua, yang nggak bisa juga. Itu ada proses yang harus kita jalani, tiap orang berbeda-beda. Itu sebabnya hari ini ya pakai tema seperti ini untuk ngelihat wawasan kita tentang ini bumi tempat kita tinggal. Bisa berubah, ada yang bisa berubah cara berpikirnya bisa jadi lebih baik, ada yang enggak. Butuh waktu semuanya. Ditanya caranya kita harus cara
tanya kepada Tuhan yang sedang bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk kemudian mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita. Maka itu, saya tadi mencoba pakai biblical worldview. Biar bisa lihat dari penciptaan sampai kepada kekekalan. Bukan cuma lihat keberdosaan sekarang ini yang kemudian kita hopeless. Kayaknya nggak bisa apa-apa, nggak ada signifikan. Tunggu dulu, dalam kekekalan itu ada bumi baru. Ada rancangan Tuhan yang sempurna. Ada yang sempurna, ada yang akan beres. Maka panggilan kita sebagai orang percaya itu berdoa biar Tuhan bukakan kepada kita visi kekekalan. Yang ngelihatnya itu bukan cuman zaman sekarang ini kita hidup, tapi bisa melampaui zaman. Membuat kita itu bukan cuma, saya ngapa-ngapain gak ada gunanya. Kata siapa gak ada gunanya? Ada gunanya. Karena kita bersiap untuk kekekalan. Waktu kita pikirkan untuk kekekalan, kita boleh mati. Tapi pemikiran kita mungkin ya bisa mempengaruhi zaman-zaman selanjutnya. Ini waktunya ada benar-benar habis kayaknya. Masih ada satu lagi, boleh nggak? Boleh. Belum saya yang mau bertanya. Boleh. Yang bolehin yang mau nanya, boleh. Ayo Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak. Kalau Pak Ronald ini memang bagi saya sih sudah sangat kenal ya. Karena dulu beliau ini jadi dosen kita di ABC. Dan ketika saya waktu masih kerja juga beberapa kali khotbah di kantor saya. Masih ingat saya Pak ya? Itu masalahnya. Ayo silakan Pak. Baik. Tadi udah disinggung sih, saya mau bicara tentang kekekalan Pak ya. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa dunia ini ada hubungannya. Dunia yang sekarang ada hubungannya dengan bumi yang baru. Artinya kalau kita bicara dengan bumi yang baru, berarti itu bicara tentang kekekalan nantinya kan gitu Pak. Sementara Alkitab mencatat bahwa seperti di Wahyu bahwa ya dunia ini akan hancur kan. Nah, bagaimana? Nah ini mohon dijelaskan dengan tentu ayat Alkitab atau referensi dari Alkitab secara Bible worldview-nya gitu ya. Kalau misalnya secara manusia gitu ya, ketika kita meninggal, terus Bapak juga sempat singgung tadi bahwa nanti juga tubuh ini masih ada hubungannya nanti dengan tubuh yang kekal gitu. Bagaimana itu bisa menjelaskannya itu ya gitu ya, secara firman Tuhan. Kalau nantinya misalnya si A kita bermasalah di dunia gitu ya, terus sampai kepada kekekalan, kok masih nah sementara kita di sana kan udah bicara tentang kekekalan gitu, termasuk dunia bumi yang baru harusnya kalau secara sekilas kan tidak ada hubungannya dengan dunia yang sekarang gitu. Terima kasih Pak. Wah itu panjang ya kalau jelasin ya. Itu. Kantornya masih di Tebet ya? Tebet dulu ya? Udah pindah? Oh udah pindah. Kalau dari Sain. Oke. Kenapa jadi itu yang dibahasnya? Karena mau bahas ini panjang sekali karena hubungannya sama eskatologi gitu ya. Sementara waktu kita terbatas gitu ya. Jadi di bawah. Nanti kalau ABC buka lagi, bangkit lagi dari kematian mungkin bisa bahas itu tema eskatologi gitu ya. Bukan saya nggak mau bahas ya, tapi karena waktunya terbatas. Karena kalau Francis Bacon bilang small knowledge is a great danger. Jadi kalau dengan waktu yang terbatas kita bahas sedikit-sedikit ya bisa salah mengerti. Memang sih yang saya singgung di bagian tadi kekekalan saya singgung sedikit sih. Ya jadi agak berbahaya memang. Jadi karena udah sering dengar saya khotbah dulu harusnya udah ngerti lah. Saya anggap begitu. Ngetes. Karena tiap berapa bulan khotbah di ininya, gitu, di kantornya. Gitu. Jadi, pantas saya nggak pernah diundang lagi ya. Oke ya, ini
Waktu kita sangat terbatas memang sih, pertanyaan bisa banyak sekali gitu ya. Tapi kita perlu berdoa masing-masing untuk minta kepada Tuhan, bukakan kepada pribadi kita masing-masing, di dalam lingkungan kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan. Jangan melihat itu kecil, jangan melihat itu sederhana. Banyak hal perubahan itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Selama kita ingin memuliakan Tuhan, dan kita pakai juga tunjukkan untuk mengasihi sesama. Saya percaya ya, anugerah Tuhan bisa bekerja. Bukan karena siapa kita. Bukan karena betapa hebatnya kemampuan kita. Bukan. Tapi karena Tuhan sendiri yang mau bekerja. Bahkan melalui kesederhanaan kita. Mari kita berdoa.